Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indah Dahlia dari kelas 11 MIPA 6 absen 19. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dengan izin Allah, masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan tetap sehat semuanya dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang saya membahas karya tulis ilmiah adalah karena karya tulis ilmiah sudah harus dipelajari, bahkan sudah terdapat organisasinya di jenjang SMP, SMA, dan di dunia perkuliahan yang biasa disebut dengan KIR, karya ilmiah remaja. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara menuliskan sistematika karya tulis ilmiah yang baik dan benar dan agar mempunyai bekal kemampuan di dunia perkuliahan nanti. Baik, yang pertama ada pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Misalnya, tulisan tentang ilmu pengetahuan, alam sekitar, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian, pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Yang kedua, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah untuk menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Yang ketiga, ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu 1. Reproduktif, artinya karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya tulis ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya tulis ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli pada bidang keilmuannya. 6. Bersifat deklaratif. Artinya, penulis karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya, ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya, karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecenderungan subjektivitas. 9. Menggunakan kalimat efektif. Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan kalimat efektif agar pembaca tidak bingung dengan apa yang ingin disampaikan. Yang keempat, macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Artikel, 2. Makalah, 3. Skripsi, 4. Kertas kerja atau work paper, 5. Paper, 6. Tesis, 7. Disertasi. Yang kelima, struktur karya tulis ilmiah. 1. Judul. Penulisan judul dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan huruf kapital semua kecuali pada anak judulnya. Dan yang kedua, dengan menggunakan huruf kecil kecuali huruf-huruf pertamanya. Di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, termasuk titik ataupun koma. 2. Pendahuluan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, dapat pula dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. 3. Kerangka teoritis. Disebut juga kajian pustaka atau teori landasan.
Di dalam bagian ini tercakup kerangka pemikiran dan hipotesis. 4. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. 5. Pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. 6. Simpulan dan saran, yang merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Jadi, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi. Ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Macam-macam karya tulis ilmiah yaitu artikel, makalah, skripsi, kertas kerja atau work paper, tesis, dan disertasi. Struktur karya tulis ilmiah yaitu judul, pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Nah, sebaiknya jika kalian akan membuat karya tulis ilmiah, pernyataan-pernyataan yang dibuat harus logis dan sesuai data di lapangan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.